Salam sejahtera dalam kasih Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Mari kita awali pagi hari ini dengan doa. Syukur kami naikkan kepadamu Bapa, sebab kemurahan Tuhan selalu menyertai kami. Saatnya kami mendengar dan merenungkan firman-Mu, beri kekuatan kepada kami untuk dapat melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Mazmur 124 ayat 3, 4, dan 5. Maka mereka telah menelan kita hidup-hidup ketika amarah mereka menyala-nyala terhadap kita. Maka air telah menghanyutkan kita dan sungai telah mengalir melingkupi diri kita. Maka telah mengalir melingkupi diri kita air yang meluap-luap itu. Pemazmur menyadari bahwa ketika orang-orang yang ada di sekitarnya, yaitu musuh-musuh umat Allah, kalau mereka bergerak, kalau mereka sepakat, kalau mereka satu hati, maka mereka akan menelan umat Allah atau menelan pemazmur secara hidup-hidup. Dan ini merupakan peristiwa yang nyata yang dilihat olehnya. Kalau musuh bergerak, kalau musuh melangkah, maka selesailah, berakhirlah hidup daripada pemazmur. Dan di dalam ayat yang keempat, maka air telah menghanyutkan kita dan sungai-sungai telah melingkupi diri kita. Ingat perjalanan umat Israel ketika keluar dari tanah Mesir, mereka menyeberangi sungai Yordan. Sungai itu adalah sungai yang mematikan. Dan sungai itu cukup menggentarkan umat Israel kala itu. Tetapi pengalaman ini diulang oleh pemazmur. Dia melihat bagaimana sungai itu, aliran sungai yang begitu deras, yang begitu mematikan itu. Kalau seandainya Tuhan tidak membuka jalan baginya, tentu air itu akan menguasai. Tentu air itu akan secepat kilat mematikan mereka semua. Inilah pengalaman kenyataan yang mereka alami. Situasi-situasi yang pernah mereka alami di mana hidup mereka sesungguhnya berada di ujung tanduk. Secara nalar, secara logika itu tidak mungkin. Nah, karenanya minggu lalu kita belajar jikalau bukan Tuhan yang memihak pada kita. Pemazmur berkata melanjutkan, maka mereka menelan kita hidup-hidup. Tanpa Tuhan di pihak kita, maka air mengalir itu akan menghanyutkan kita. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, karena Tuhan yang ada di pihak kita, maka lawan daripada pemazmur tidak akan dapat mengalahkannya. Air yang seharusnya mematikan langkah perjalanan hidup mereka, air yang mematikan itu diberhentikan oleh Tuhan sehingga umat Allah bisa berjalan dengan baik. Sekali lagi, karena Tuhan. Mari kita mengenang perjalanan hidup kita. Sesungguhnya segala sesuatu yang terjadi hanya oleh karena kemurahan Tuhan yang memihak kepada kita. Maka sesungguhnya hidup kita adalah karena belas kasih Tuhan. Tidak ada sesuatu yang dapat kita kerjakan yang menghasilkan kebaikan tanpa Tuhan ada di pihak kita. Tetapi kalau Tuhan di pihak kita, musuh sehebat apapun tidak akan pernah mencelakai. Air bicara tentang kecelakaan, air bicara tentang benda yang mematikan.
tidak akan pernah bisa mematikan kita. Kenapa? Kalau Tuhan ada di pihak kita. Maka pagi hari ini jangan kecil hati, jangan kecewa terhadap kehidupan kita. Ingat, dengan hal terkecil sekalipun ketika kita melibatkan Tuhan, maka Anda dan saya akan menjadi umat yang diberkati dan berhasil. Diberkati dan berhasil itu karena Tuhan ada di pihak kita. Karenanya hal-hal yang mustahil, hal-hal yang tidak mungkin, yang membuat kita hari ini berhenti. Saya berharap, saya berdoa Tuhan menggugahkan hati Bapak Ibu Saudara untuk melihat bahwa Tuhan ada di pihak kita. Memberikan kemenangan, memberi kekuatan dan memberi kemampuan. Selamat pagi, Tuhan memberkati.